Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जब मैं सहाबा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के वाक़यात और रवायात बयान करता हूँ, sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalam, maka peristiwa para sahabat yang saya terangkan, maka keturunan mereka dan anak cucu mereka menzahirkan dalam surat mereka kegembiraan mereka, dan mereka memohon untuk saya mendoakan mereka supaya generasi mereka, supaya mereka dapat menjaga kehormatan yang telah dijaga oleh para pendahulu mereka, yakni mereka menjaga yang telah baiat di tangan Hazrat Masih Maud alaihissalam dan telah mendapatkan zamannya, dan secara langsung mereka memperoleh berkat dari imam pada saat itu. Tetapi saya pun menjadi heran juga bahwa dalam atas sebuah peristiwa ketika saya mendengar bahwa ada juga di antara mereka yang mereka itu keberatan kepada para pendahulu mereka, bahwa katanya bahwa para pendahulu mereka itu sudah salah karena mereka meninggalkan ibu bapak mereka dan datang kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Di hati mereka kesalahpahaman ini, pandangan salah ini terjadi dalam diri mereka itu adalah akibat tidak mengetahui akan keadaan yang sebenarnya. Dan ketika saya memulai menjelaskan tentang peristiwa para sahabat itu, maka di kalangan mereka yang salah pemahaman, ada satu keluarga yang salah pemahaman, mereka dengan mengadakan kontak dengan saya, mereka mengatakan bahwa dengan menjelaskan peristiwa-peristiwa itu, maka persoalan yang timbul di dalam diri saya, yang persoalan yang kacau balau itu, Tuhan itu sudah habiskan. Jadi menjelaskan peristiwa para sahabat itu adalah kesalahpahaman yang terjadi berkaitan dengan para sesepuh mereka itu menjadi faktor untuk menjauhkan kesalahpahaman itu juga, dan para generasi mereka pun juga menjadi faktor untuk mendekatkan mereka kepada jemaat. Oleh karena itu
saya senantiasa katakan bahwa, dan begitu juga para khalifah sebelumnya, khususnya Hazrat Khalifatul Masih yang keempat, bahwa dengan menjelaskan peristiwa para sahabat yang beliau mataran rangkaiannya telah beliau mulai, itu tujuannya itu adalah supaya peristiwa-peristiwa para sesepuh itu dan sejarah, dan untuk mengulangi sejarah itu supaya para generasi itu terus mengulangi itu, supaya ikatannya dengan jemaat itu menjadi kuat para generasi muda itu, dan juga menjadi pendidikan juga untuk mereka. Di sini ini saya jelaskan juga bahwa sebagian daripada para keturunan para sahabat itu yang jauh dari jemaat, mereka sebagian anggota jemaat dan para pengurus dan lain-lainnya itu adalah akibat daripada karakter mereka banyak yang jauh dari jemaat. Dan mereka mengatakan bahwa para pendahulu kami itu adalah salah. Jadi orang-orang yang seperti itu dengan hal-hal kecil-kecil mereka daripada memperlihatkan kedengkian, maka untuk mereka hendaknya berdoa untuk mereka tetap tegak dalam petunjuk, dan apa yang menyebabkan itu mereka pun juga harus hendaknya berdoa kepada Tuhan. Hendaknya senantiasa ingat bahwa para pendahulu kita itu mereka dengan penuh penelitian mereka telah menerima Jemaat Ahmadiyah, atau dengan secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala mereka mendapat bimbingan, mereka itu menerima Ahmadiyah. Generasi sekarang bisa salah karena mereka ikatannya dengan Tuhan itu tidak seperti mereka yang para pendahulu mereka, yang ini para pendahulu itu. Tetapi para pendahulu itu, sepuh itu tidak bisa salah mereka. Ini tuntutan daripada keadilan itu adalah dengan kepala dingin kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu supaya Allah menjalankan kita pada jalan yang lurus, dan jangan ada kesempatan yang menjadikan yang siapapun di antara kita yang bisa menjauhkan kita dari agama, menjauhkan kita dari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti itu akan kalau dia sendiri yang introspeksi, maka ini perkara-perkara kecil yang keegoisnya itu dan ketidakpemahamannya akhirnya dia menjauhkan mereka itu dari agama. Jadi di antara para keluarga para sahabat yang dengan sebab apapun mereka jauh dari agama atau jauh dari nizam jemaat, yang karena pandangan mereka pribadi itu melingkupi mereka, telah mendominasi diri mereka, dan keegoan mereka telah mendominasi mereka. Mereka hendaknya senantiasa untuk berjalan pada jalan yang lurus, hendaknya mereka senantiasa terus berdoa. Harus mengingat kebaikan para pendahulu mereka. Yang paling besar adalah kebaikan mereka adalah mereka telah beriman kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Di dalam darah kita mereka telah menjalankan keberkatan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala para generasi para sahabat itu mereka tetap tegak pada agama, dan senantiasa berdoa untuk mereka, dan jangan ada keberatan yang ada di dalam diri mereka dalam cara apapun. Hari ini setelah pendahuluan ini saya akan menjelaskan peristiwa para sahabat. Peristiwa pertama adalah Muhammad Fazal Sahib, anak daripada Walid Nur Ahmad Sahib, bahwa pada satu malam sesudah salat Isya, jadi Maulwi Sultan Ahmad Sahib, saya bertanya kepada beliau bahwa Mirza Sahib ini yang mendakwakan diri sebagai Masih, kalau pendakwa ini adalah benar, maka Allah telah membangkitkan dia di negeri kita,
Maka hendaknya kalau kita jauh dari mengenal dia, apakah kita tidak mau susah bahwa kita pergi berziarah kepadanya, kendati dia itu Allah telah bangkitkan di negeri kita, namun kita jauh dari pengenalan terhadapnya, atau kita tidak mau berkunjung kepadanya. Maka Maulwi Sahib, karena beliau seorang yang bersih hatinya, maka setelah mendengar itu beliau mengatakan hendaknya harus pergi. Maka saya berjanji dengan teguh bahwa setelah berjanji, maka Maulwi saya pergi dan saya tidur. Dia pergi dan dia mendengar itu, namun saya tidur. Maka dia pergi dari majelis itu dan saya tidur. Maka pada saat itu saya melihat dalam mimpi bahwa ada rumah yang sangat bagus sekali, yang kurang lebih 4 pintunya, dan arahnya ke arah utara, dan di bagian timur ada lapangan, dan banyak orang-orang kumpul yang berpakaian putih dan yang sangat indah. Dan mereka membuat lingkaran, dan jumlahnya kurang lebih ada lebih dari 100 orang. Di antara mereka saya duduk, maka tiba-tiba dari sebelah timur pintu rumah itu ada seorang yang memakai ikat kepala yang putih. Dia lahir dan dia mengarah kepada jemaat itu, kumpulan itu, dan saya ada di tengah-tengah jemaat itu, dan sosok yang rohani itu mengisyaratkan kepada bahwa semua Allah telah mengampuni semua dosa kamu. Maka segera di dalam hati saya dimasukkan bahwa ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yakni maka di dalam lidah saya mengalir Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, dan saya bangun, dan di dalam hati saya begitu gembira sehingga saya tidak bisa tidur, dan saya bangun untuk salat tahajud. Dan di hati saya diingatkan bahwa saya ketika subuh saya mendengarkan kemuliaan saya, maka saya memperdengarkan mimpi itu kepada beliau bahwa kamu katanya sangat mujur, sangat beruntung. Hazrat Ali mengatakan bahwa Hazrat Aqdas Masih Maud alaihi salatu wasallam senantiasa bersabda bahwa dalam kaitan bertakbir sangat baik sekali mengingatkan orang bahwa sesudah salat Isya sebelum tidur berwudu, lalu salat 2 rakaat dan berdoa bahwa wahai Tuhan kami, kalau jemaat ini benar maka zahirkanlah kebenaran kepada kami. Maka dikatakan maka pada di Afrika Timur saya pergi untuk bekerja, maka saking saya Aramzir, maka saya bawa dia itu ke Afrika. Maka saya sambil menabliginya, saya berikan resep kepadanya, maka dia mengamalkan itu, dan Allah di dalam mimpi memperlihatkan mimpi kepadanya bahwa dia di rumahnya di Seraya Aramgir, dan bapaknya juga di situ, dan di di rumah mana dia lihat rumah itu bercahaya, dan nampak bahwa dari langit ada cahaya yang telah memenuhi rumah itu dengan cahaya, dan segera ada seorang suci zahir di situ, dan bapaknya itu dia berkata kepada anaknya bahwa inilah Imam Mahdi, dan bapak dan anak itu bertemu dengan huzur, dan sudah pemandangan indah itu, maka dia bangun dan dia memberitahukan kepada saya bahwa untuk beatnya, maka dia menyuruhnya untuk beat, maka saya pun menyuruh dia untuk beat. Hazrat Master Maula Bakhsaid mengatakan bahwa saya di Madrasah Sangguhuni di daerah Patiala, saya itu sebagai kepala sekolah, maka bekerja sebagai kepala sekolah waktu bulan Agustus pada sesudah musim musim hujan. Pada waktu itu ada libur, maka saya berkunjung untuk kepada huzur. Anak saya baru 2 tahun. Dia ada bintik-bintik keluar, dan saya dengan khawatir maka saya pergi ke sana, dan saya bawa Maulwi Sahib
dan hadir di hadapan huzur sambil beat. Dan ketika saya melewati 1 bulan, maka saya melihat anak saya sembuh, dan istri saya mengatakan bahwa saya katanya penyakitnya itu menjadi hilang. Hazrat Qazi Muhammad Yusuf Sahib mengatakan bahwa pada 1888 saya ada di puncak gunung, maka tangan saya itu mengembang sepatas pundak saya, maka di tangan kanan saya itu bola matahari yang bersinar, dan di sebelah kiri ada bulan. Maka dari timur ada sungai yang mengarah ke gunung, dan di antara gunung dan sungai itu ada lapangan sudahnya terbuka. Tabirnya adalah gunung adalah kehormatan, matahari adalah maksudnya adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bulan adalah maksudnya adalah Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam, dan sungai artinya adalah ilmu langit yang ke arah timur yang akan memberikan manfaat kepada orang-orang barat. Dan tingginya 3 sepenggalan, dan artinya adalah 3 tahun baru menerima Ahmadiyah. Hazrat Syekh Muhammad Sahib, seorang inspektur polis, mengatakan bahwa pada tahun 1900 pada waktu musim panas bersama Dr. Ahmad Hasmatullah, dia datang Kadian dan Beat. Dia sampai di Kadian, maka di tempat dia pergi ke Masjid Mubarak. Di tempat tamu yang tidak permanen itu dia Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam, dia datang ke tempat karena pada waktu itu agak gelap, nampak beliau gemuk. Dia mengatakan karena dia itu dihidupkan dalam keadaan yang kenapa tidak bergemur. Jadi karena waktu tempat gelap dia tidak jelas, maka dalam setan masukkan ya karena kenapa tidak gemuk, katanya kan dia hidupnya enak. Maka di dalam ada was-was lagi setan. Jadi akhlaknya kita tidak tahu. Maka saya berusaha bahwa jiwa saya menjadi berkeringat, dan pandangan-pandangan buruk mengalir dalam diri saya. Maka saya berdoa dalam sholat. Saya katakan, wahai Tuhan, kalau orang ini benar, jangan sampai saya dikembalikan dalam keadaan gagal. Namun keadaan hati saya tidak pernah berubah. Sesudah sholat saya datang ke ruang tamu dan saya memutuskan bahwa beat pada saat yang seperti itu tidak benar. Saya tidak tahu apakah pada sholat isya atau tidak. Maka dalam keadaan sedih saya tidur kurang lebih jam 2 atau 3, maka seorang mencekik leher saya. Dalam mimpi dia melihat pemandangan ini, dan dengan begitu keras dia tekan leher saya sehingga hampir saya mati. Dan dia mengatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa Mirza itu siapa? Inilah wujud yang tidak pernah berdusta, dan dia benar dalam pendakwaannya. Hati-hati kalau kamu mengatakan itu. Dan dia lempar saya di tempat tidur. Dan dengan mimpi yang mengerikan ini saya takut dan saya bangun. Pada saat itu mengalir air mata dari mata saya, dan saya sangat takut, dan kayaknya ini benar pemandangan ini. Maka saya katakan bahwa apakah kamu masih ragu pada Mirza Sahib? Saya katakan saya lihat Masih Maud pada pagi hari, maka nampak bahwa ini adalah malaikat yang turun dari langit. Beliau seorang yang sosok yang sederhana, dan untuk setiap gerakannya kita siap untuk berkorban. Ketika datang di hadapan kita tiba-tiba menangis, dan seolah-olah huzur Masih Maud adalah sosok yang dicintai, dan kita seorang yang mencintai. Dan jadi seorang Tuhan itu memegang saya, kalau tidak dalam banyak kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam diri saya. Saya melihat dalam mimpi kata-kata seorang bahwa saya sholat di masjid saya, dan
datang bencana yang ingin menghancurkan dunia. Saya pun dengar itu dan saya merasakan bahwa ini akan memakan kita semua. Itu ada kayu hitam yang terlihat di semua ladang itu. Pasti dia akan makan kita. Maka ingatlah Tuhan. Maka pada saat itu ada seorang memegang, maka saya khawatir bahwa dia tidak akan menahan saya. Dia tidak akan melepaskan saya. Maka saya bertanya kepada ulat itu, apakah kamu datang dari Tuhan? Maka ulat itu mengatakan bahwa ya, saya datang adalah dari Tuhan. Apakah Mirza Sahib itu benar atau tidak? Dia mengatakan dia adalah benar. Kalau kamu tidak mengimani Mirza Sahib, maka kami akan memakan kamu. Karena dia itu adalah benar. Dia berkali-kali datang suara bahwa Mirza Sahib adalah benar. Maka saya bangun. Maka pada waktu pagi saya bertanya kepada ibu saya bahwa kapan Jumat, bahwa besok lusa. Maka saya pun juga besok lusa datang kepada Masih Maud Beat. Amir Bakhsain mengatakan bahwa keduanya adalah sahabat. Saya melihat dalam mimpi Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam bahwa untuk Mulwi Ahmad Din Sahib datang Kadian pada waktu itu musim panas dan bulan, saya tidak tahu. Pada waktu solat di Masjid Mubarak, Hazrat Masih Maud datang. Maulwi Ahmad Din Marhur dari Narwal kepada Sahibi, dan yang dimana Hazrat berkenaan dengan pendakwaan Hazrat Masih Maud dan berkenaan dengan keburukan orang-orang pada saat itu, dia telah baca itu, dimana Maulwi Sahib menyebutkan bahwa Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dia mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bawa ke Gua Sur. Maka Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda Maulwi Sahib bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abu Bakar Siddiq ini tidak mengangkat, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, beliau masuk bukan diangkat tapi masuk di Gua Sur itu. Maka dia minta untuk mengkopinya. Hazrat Fazal Sahib radhiyallahu taala anhu menerangkan bahwa karena saya sangat ingin sekali untuk beat dan kerohanian Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam, sedemikian rupa terjadi perubahan dalam hati yang untuk menjelaskannya keluar dari kemampuan. Maka Hazrat Madumul Millat, ini Hakim Nuruddin, bahwa untuk supaya saya bisa beat, saya katakan kepada beliau, maka setiap sholat di malam, maka Hazrat Halifatul Masih Awal meminta saya untuk beat. Maka Huzur Hazrat alaihi salatu wasallam mengatakan besok. Maka keinginan saya untuk beat, beliau menulis dalam bahasa Parsi bahwa इस पर मेरे शौक की आग व मुस्ताक वादा, फारसी का शेर पढ़ते हैं कि maka ketika berjumpa, dia baca syair dalam bahasa Farsia bahwa kalau berjumpa dengan kekasih maka kecintaan akan lebih besar. Maka tanpa dia minta salaman dia, karena saya sudah beat di dalam mimpi. Maka tanpa bertanya kepada Masih Maud, dia kembali ke kotanya. Maka ketika sampai di rumah, maka timbul kegelisahan dan itu bertambah. Maka saya terpaksa pergi ke Kadian. Maka ketika saya datang ke klinik Halifatul Masih Awal, dia sambil tertawa melihat saya dan beliau mengatakan bahwa dia barang siapa yang pergi tanpa ijazat imam waktu, maka inilah perlakuan Tuhan. Maka saya jadi pergi tanpa izin imam waktu tidak tepat. Maka saya tidak menekankan untuk beat. Maka timbul kedinginan. Maka sudah 22 hari, pada sudah malam hari sudah. Maka Huzur sendiri mengatakan bahwa Muhammad Fazil, beatlah kamu. Maka saya beat, dan ini adalah merupakan akhir daripada 1898.
Hazrat Maulwi Sahib Panda menjelaskan bahwa sebelumnya saya adalah Hanafi, Bapak, namun hati saya tidak tentram dan selalu saya menginginkan bahwa saya berdoa supaya Imam Mahdi dibangkitkan dan saya ikut serta dalam tentara. Maka saya diperlihatkan wajah Masih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan persis seperti itu yang saya lihat, dan lalu saya beat. Hazrat Hakim Abdur Rahman menerangkan bahwa berkenaan dengan bapaknya meneraskan bahwa peristiwa beatnya itu seperti ini, bahwa beliau senantiasa jelaskan bahwa di sini ada tinggal Maulwi Alauddin Sahib, di dekatnya ini ada masjidnya. Bapak saya selalu sholat di situ. Pada waktu sholat Isya, bapak saya bertanya kepada Maulwi Sahib bahwa dewasa ini banyak katanya bintang jatuh. Apa sebabnya? Bahwa Imam Mahdi akan datang. Bahwa di langit telah diadakan pesta akan kedatangannya. Maka saya mendengarkan tentang Masih Maud, maka saya datang ke hadian dan beat. Saya katakan kepada Maulwi Sahib bahwa saya telah beat. Maka bagaimana pendapat Tuhan? Maka namun dia diam. Maka sudah itu dia mengatakan bahwa memang ini Mia katanya benar, tapi kita ini adalah orang-orang dunia. Dia Maulwi juga dan orang dunia juga. Hazrat Mia Rahim Bah Sahib menjelaskan bahwa pada hari mana disebutkan mengenai mubahalah di Amritsar, maka bapak saya ada dalam mubahalah itu. Dan beliau menjelaskan bahwa ketika Hazrat Masih Maud berdoa, maka Hazrat Maulana Nuruddin pingsan. Dia sangat dan dia karena Hazrat Masih Maud berdoa dengan keras, maka keadaannya itu sangat. Maka bapak saya mengatakan bahwa begitu melihat bapak saya, dia berdoa, dia menjadi bersaksi bahwa ini bukan orang bumi tapi orang langit. Maka dia menjelaskan di sukunya tentang hal itu bahwa ini merupakan jemaat yang aneh, ini orang-orang malaikat. Maka bapak saya, semua keluarga saya itu beat. Ketika dijelaskan, Hazrat Chaudhry Rahmat Han menjelaskan bahwa peristiwa beat saya adalah seperti ini. Ketika saya keluar dalam mimpi, maka bersama Maulwi Mullah Wasbati, Chaudhry Muhammad Hussain, Samsudin, Maulwi Alauddin, Maulwi Anayatullah Rahmat, bersama itu dia berdiri. Dan pada saat itu dia datang dari pasar, maka Chaudhry Maulwi Bas mengatakan, kini beatlah karena tidak ada lebih baik dari waktu ini. Hazrat Masih Maud di sini datang, maka saya bersama beliau dari semua partai ini. Pertama semua pergi ke kolamnya Maulwi, dan maka sudah salat saya bangun. Inilah dia lihat dalam pemandangan dalam mimpi, wajah Masih Maud sebegitu rupa menancap sehingga saya tidak pernah ragu, tidak pernah lupa. Maka saya pergi ke hadian dan saya beat, dan saya tinggal 3 hari di sana. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala telah perlihat kepada sebagian, bahkan banyak orang yang melihat tentang peristiwa itu lewat mimpi itu, dan jadi Allah memaksa dia untuk beat. Jadi Maulwi Abdullah Said menerangkan bahwa saya pada Berahin Ahmadiyah itu saya telah baca pada tahun, jadi sangat berpengaruh sekali saya pada saat itu. Kemudian catatan Maulwi Muhammad Hussain Betawi saya lihat, saya mendengar dari dalilnya Muhammad Hussain bahwa dalilnya lemah, pengaruhnya tidak ada pada saya. Dalil-dalil Masih Maud pun juga sangat kuat, nampak kuat, dan zahir pula kerohanian di dalamnya. Berhari-hari hati saya bertambah, dan saya meneruskan penyelidikan dan mata rantai mimpi itu terus. Pada tahun 1968 saya melihat Hazrat Masih Maud ada di hadapan saya dan wajahnya ke arah saya. Hazrat Khalifatul Masih kedua di sebelah kanan. Maka pada saat itu Hazrat umur Hazrat Khalifatul Masih 89 tahun. Masih Maud mengisyaratkan kepada Hazrat Khalifatul Masih Sani, dia adalah Ahmad yang telah
Ahmad yang sebelumnya itu adalah Nabi dan dia bukan pengikut Nabi. Dan Ahmad yang kini itu jadi Hazrat Ahmad yang sekarang ini maksudnya siapa? Maka dia mengisyarat bahwa yang maksudnya adalah Tuhan, adalah sebagai Nabi yang mengikuti. Jadi Nabi yang Ahmad sekarang adalah datang mengikuti Ahmad yang sebelumnya. Jadi maka saya datang ke Qadian dan saya beat langsung. Hazrat Nizamuddin menerangkan bahwa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bahwa orang-orang datang kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, jadi lalu menyampaikan amanat Rasulullah yaitu Assalamualaikum. Jadi datang dari orang jauh-jauh. Jadi ketika maghrib terpikir oleh saya bahwa jadi wali itu tidak sepuh. Jadi adalah orang-orang penting itu karena orang-orang kumpul. Dan ketika banyak berdoa di Masjid Aqsa, maka Allah Subhanahu wa taala itu memperlihatkan dari gaib bahwa yang dengan menulisnya perlu, maka marubeat dan hati saya menjadi tenteram. Jadi dia beat dengan berdoa, lalu Tuhan Allah Subhanahu wa taala membuka hatinya dan akhirnya dia tenteram lalu beat. Dan was-was setan itu pun menjadi hilang. Hazrat Sayyid Wilayat Syahid menjelaskan bahwa pada tahun 1897 maka pertama dia tinggal di hostel, maka atas rekomendasi guru dia pun ada 2 bersaudara dan ada के उस्ताद की सिफारिश पर आगा मोहम्मद वाकर साहब कदलबाश रईस के यहाँ उनके 2 बरादरान खुर्द का ट्यूटर मुकर्रर हुआ और एक अलग dia pun juga tidak memperhatikan untuk meneliti. Maka orang-orang dikemukakan akan ajaran Masih Maud kepada orang-orang dengan salah. Akhirnya orang-orang menjadi benci, maka sudah itu timbul taun dan banyak orang mati di situ. Dan ketika dia melihat banyak orang, maka banyak orang-orang dan perkeluarganya itu pada matam. Dengan pemandangan itu terpikir oleh saya bahwa ini merupakan wabah yang menular. Maka kalau saya sampai mati, maka orang yang seperti saya di hadapan Tuhan, apa pekerja amal baik yang akan saya kemukakan? Maka jangankan amal baik, maka saya dan ketika akibat daripada saya tidak meneruskan tilawat, saya telah lupa. Jadi jangankan kebaikan, itu Quran yang dibaca pun juga jadi lupa akibat daripada. Jadi memang benar bahwa saya awal di kelas saya, tapi di akhirat tidak ditanya bahwa kamu bahasa Inggris dapat berapa. Dengan berpikir itu begitu saya malu dan akhirnya saya bertekad bahwa Al-Quran harus dibaca dari awal. Maka pertama saya baca Quran Karim, namun saya tidak yakin bahwa apakah saya membacanya benar atau tidak. Maka sudah itu saya berpikir bahwa apakah saya ingin belajar dari seorang mula. Namun dia akan mengatakan bahwa kamu sudah begitu besar, kamu tidak baca Al-Quran. Akhirnya saya berpikir bahwa kalau ada deres itu kalamullah, maka saya akan pergi di situ, lalu saya akan dengar tilawatnya. Dan selain tilawat yang benar, saya akan belajar terjemah juga. Maka ketika saya bertanya bahwa kecuali Masjid Ahmadiyah tidak ada masjid yang lain dari itu, maka dalam hati saya mengatakan bahwa saya akan mendengar Al-Quran dan mengenai akidahnya saya tidak akan hiraukan. Maka ketika saya pergi, maka saya berhenti di
bahwa kalau kamu pergi di sana maka kamu pasti akan menjadi mirzai. Saya katakan bahwa saya tidak pergi untuk menjadi mirzai, hanya saya ingin mendengar Al-Quran. Bahwa dia tidak percaya, maka ketika hari sebelum berikutnya saya datang ke Masjid Ahmadiyah, maka pada saat itu seorang memberi deras, maka setiap hari saya mendengar deras dan saya terus mendengarkan hakikat. Dan ketika saya Maulwi Abdul Karim datang ke Adian mendengar, maka Maulwi akibat dari rupnya orang Gair pun juga datang. Kendati saya tidak ditabligi, tapi pada saat mendengar deras itu, maka semua keraguan saya itu hilang. Maka saya yakin bahwa semua tuduhan itu adalah salah. Maka akhirnya saya beat di tangan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam. Sudah beberapa hari saya dapat jawaban dan saya datang dalam Ahmadiyah dengan senang hati, dengan karunia Tuhan dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan saya dalam keluarga dan saya diberikan taufik untuk menjadi dokter dan semua keinginan saya menjadi sempurna. Rezeki juga diberikan, anak, dan yang paling besar nikmat yang besar diberikan adalah saya dapat karunia mengenal Imam Mahdi yang saya diberikan kebanggaan untuk menjadi Ahmadi. Agar saya menjadi benar bahwa kamu akan menjadi mirzai, tetapi bersyukur kepada Tuhan bahwa saya berada pada jalan yang lurus. Inilah peristiwa yang saya terangkan. Pada saat ini saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa seberapa jemaat terus memperoleh kemajuan, para pendengki aktivitasnya pun menjadi tambah meningkat, dan dengan berbagai cara mereka berusaha menimpakan kerugian kepada jemaat, dan kadang dengan diam-diam mereka menyerang, dan secara zahir dan kadang-kadang dengan rasa simpati mereka langsung membunuh. Jadi oleh karena itu setiap orang Ahmadi hendaknya untuk menghindar dari sekian banyak, harus banyak berdoa untuk menghindar dari Allahumma inna naj'aluka min sururihim rabbi kulli syai'in khadimuka rabbi fahfuzni wansurni warhamni. Doa-doa ini hendaknya banyak dibaca, dan untuk keteguhan juga harus banyak berdoa. Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Semua doa-doa ini dan selawat juga itu perlu banyak dibaca supaya kita terhindar dari keburukan kejahatan musuh. Beberapa hari yang lalu begitu juga seorang pengacau di Facebook, dia membuat gambar dua beranak, dan begitu juga gambar Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam, dan dengan kata yang dia menzahirkan kata-kata yang kotor berkenaan dengan Hazrat Babanana. Dengan begitu dia menggunakan kata-kata yang kotor, dan di hadapan gambar itu mengatakan bahwa dia telah mati. Dan berkenaan dengan Masih Maud itu dibuat kata-kata yang memuji bahwa ini yang benar. Maksudnya, niatnya itu adalah untuk membuat kekacauan. Hazrat Masih memuji Hazrat Masih Maud alaihissalam bukan maksud memberitahukan kedudukannya, bahkan supaya orang-orang bergejolak supaya mereka marah. Dan surat kabar itu bahwa apa yang disebut dalam surat kabar itu pun disebarkan sehingga orang-orang Sikh di sekeliling Kadian itu menjadi marah. Walhasil ini merupakan karunia Tuhan bahwa para pemimpin mereka telah menempuh jalan keadilan dan akal, dan gejolak orang-orang itu, emosional orang itu didinginkan. Sesungguhnya ini merupakan gerakan dari orang-orang yang jahat, dan dia niatnya adalah untuk membuat kita berkelahi. Dan saya pun juga mendapat surat dari sebagian keluarga bahwa ada orang yang jahat dan dia menisbahkan kepada Ahmadi
dan nampak sekali bahwa ada seakan-akan ada orang Ahmadiyah menulis dan itu disebarkan dan jelas jemaat tidak pernah melakukan pekerjaan yang sia-sia seperti itu. Walhasil dia menuntut kepada pemerintah dan jemaat menuntut kepada pemerintah supaya itu diteliti, supaya dihukum. Jemaat Ahmadi pendirian senantiasa bahwa tidak akan pernah bermain dengan emosionalnya orang lain, dan karena Islam mengajarkan bahwa sembahan orang lain itu jangan dihina. Dan kedudukan Hazrat Baba Nana itu kehormatan yang ada dalam literatur Ahmadiyah secara jelas. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam itu telah memuji beliau, dan berkenaan dengan beliau tidak pernah ada seorang Ahmadi berpikir bahwa ada kata-kata yang kotor itu ditimpakan kepada Baba Guru Nanak. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam berkenaan dengan Baba Guru Nanak, beliau bersabda bahwa pada satu kesempatan Allah Subhanahu wa taala kepada Baba Sahib itu telah diberikan kebenaran, sedangkan di Punjab itu kerohanian sudah hilang. Sesungguhnya beliau adalah dari orang yang bijak yang ditarik di dalam kebenaran. Dan kemudian satu tempat beliau bersabda bahwa setiap orang mukmin dan orang yang muttaqi merupakan kewajiban mereka bahwa kepada Baba Guru Nanak itu dilihat dengan penuh kehormatan dan dia dianggap dari kalangan orang-orang suci. Kita harus mengakui bahwa Baba Sahib itu dalam menyebarkan sinar yang benar yang untuk mana kita berkhidmat, dia telah memberikan pertolongan. Kalau kita tidak bersyukur, maka sungguhnya kita akan menjadi orang yang tidak adil. Jadi Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, pekerjaannya dan pekerjaan Baba Nanak itu nyatakan sebagai satu pekerjaan. Jadi sangat sial sekali orang yang menggunakan kata-kata yang salah terhadap Baba Guru Nanak dan mengatakan bahwa keadilan menuntut kepada kita bahwa kita mengakui bahwa sesungguhnya Baba Guru Nanak adalah merupakan orang yang benar yang Allah telah tarik kepada cahaya dengan tangannya. Kemudian beliau bersabda bahwa saya beritikad sama dengan Sikh bahwa Baba Nanak itu adalah dari orang-orang suci, dan beliau mengatakan bahwa dalam pengumuman beliau bahwa Baba Nanak Sahib pada hakikatnya adalah dari antara hamba Allah yang diterima dan dari antara orang-orang yang berkat Allah turun kepadanya, dan dia dibersihkan dengan tangan Tuhan. Saya katakan orang itu adalah jahat dan dengki yang mana menghina orang yang suci dan mengingat orang. Raja Ramchandar Ji Sahib adalah merupakan Maharaj, adalah sosok yang dikirim dari Allah. Jadi pengumuman ini apapun yang dijelaskan itu adalah merupakan adalah niatnya untuk menyebarkan kejahatan atau kerusuhan. Ini sebarkan di surat kabar, dan kenyataannya adalah bahwa sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam jelas dari kutipan beliau bahwa menurut kita kedudukan Baba Nanak adalah sangat tinggi dan kita sangat menghormati beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga orang-orang Ahmadi Qadian itu dari semua kekacauan dan menjauhkan mereka dari kenakalan orang-orang itu. Pada saat ini saya akan menyebutkan orang-orang yang sudah syahid, sudah wafat, dan sesudah sholat Jumat saya akan mensolatkan jenazah mereka. Jenazah pertama adalah Mukarram Abdul Razak Bhat Sahib pada 6 Oktober pada 2012, meninggal pada umur 65. Beliau adalah mubalik, beliau adalah musi juga, dan salat jenazahnya
itu akan telah disolatkan di Sadr Anjuman Ahmadiyah. Beli dengan obat yang salah, akhirnya hatinya itu menjadi ini. Tadinya adalah sehat. Bapaknya beliau bernama Gulam Ahmad Sahib dan beliau penduduk Gujarat. Dari sejak kecil bapaknya sangat teratur dalam sholat. Oleh karena itu di tempatnya itu pada dia beat tahun 1930. Ketika beat maka istrinya meninggalkannya. Pada saudara yang tidak, apakah dia bertanya, apakah teman-temannya bertanya, apakah ketika masuk Ahmadi dia meninggalkan sholat? Tidak, ketika dia masuk Ahmadi maka sholatnya tambah lebih bagus. Maka kalau begitu bagaimana dia kafir? Abdul Razak Bhat Sahib, pertama pendidikannya itu di Alamgarh, itu kemudian beliau tamat di Jamiah 1971 dan beliau di berbagai tempat beliau berkhidmat, dan pada tahun 75 beliau ditetapkan di Ghana dan di sana beliau tinggal di berbagai tempat. Maka tahun 1989 beliau sebagai prinsipal beliau dapat bekerja di, dan kemudian pada tahun 89 beliau datang ke Pakistan sebagai murabbi, dan di bawah Islam Irsyad beliau ditetapkan sebagai pengawas mubayyin baru, dan beliau sebagai Islahi Komite, dan beliau sukses dalam situ dan dalam memberikan pemahaman dengan cara-cara itu sangat cantik, indah sekali cara beliau. Saudara istrinya itu menulis bahwa ketika saudara perempuan saya Aziz ada datang jodohnya, maka Munawar Sahib pada saat di Hadikatul Mubasyirin itu dia bermusyawarah kepadanya bahwa di lapangan bagaimana pekerjaannya di lapangan. Maka saya mengatakan dia bagi pekerjaannya, bahwa laporannya juga bagus. Maka dia mengatakan, lalu bapak katanya memutuskan untuk dijodohkan. Maka pekerjaannya di lapangan, saya juga tugas tinggal di Ghana, bahwa pekerjaan yang apapun diserahkan, sangat jarang orang yang seperti itu memenuhi pekerjaannya. Dia kepada anak istri mempunyai ikatan persahabatan, dan setiap dia memanggil anak-anak perempuannya dan dia mendengarkan khutbah kepada semuanya, dan dia sangat banyak menghormati bapak ibunya, dan senantiasa menekankan kepada anak-anaknya untuk doa dan sholat dan doa, dan anak yang banyak sholat dia lebih cintai. Dan ketika anak-anaknya jodoh anak-anaknya ada 5, dan katanya siapa, dia selalu menjawab. Dan pada umumnya ini ada pelajaran bahwa yang lebih dari yang keperluan dia melihat dunia. Dia selalu menanya apakah anak itu sholat atau membayar canda. Maka apalagi yang diinginkan. Katanya kalau anak saya itu, maka kalau dia tidak punya apa, kalau tidak, maka rumahnya pun akan dipenuhi dengan harta. Ada juga perempuan yang kalau harta yang sudah banyak itu dihabisin. Dan anaknya dengan satu tebab itu dihukum, diberikan sanksi, maka selama belum dimaafkan maka dia tidak bicara dengan anaknya. Dan beliau dikatakan bahwa kalau Khalifah nak marah kepadanya, maka saya bagaimana maafkannya. Maka pada tahun
Ketika datang di sini, anaknya pun dihukum, maka dia tidak pernah mengisyarahkan untuk anaknya dimaafkan, apakah itu salah atau tidak, dan hanya mengatakan doakanlah supaya Allah memberikan akal kepadanya, dan supaya senantiasa kepada jemaat dan kepada khalifah dia itu selalu mengitaati khalifah, dan khutbah selalu beliau dengar dengan teratur, dan anak-anaknya pun juga dengar. Pada saat sakit pun juga dia tidak pernah cuti. Dan kalau ada yang mengatakan untuk cuti, maka saya katanya kalau pergi kantor saya akan sembuh. Kalau anak menuntut kepadanya bahwa harus cuti untuk jalan-jalan, maka dia mengatakan, katanya saya itu wakaf untuk sepanjang umur. Dan sesungguhnya katanya ini bukan kata-kata yang dibuat-buat. Ya, dia setiap saat dia berkhidmat pada jemaah, dan dia perlihatkan juga hal itu. Di Afrika, sebagaimana sebutkan, saya pernah tinggal bersama beliau. Beliau merupakan sosok yang pada kondisi saat itu tidak seperti sekarang. Dan itu dalam keadaan yang susah, namun beliau dengan sangat senang melewati waktu-waktunya. Beliau banyak sakit, di sana banyak penyakit, beliau banyak sering malaria, namun ketika sehat beliau mulai pekerjaan beliau. Dan kepada orang-orang di sana pun juga beliau perlakukan dengan kasih sayang, dan orang banyak senang kepada beliau. Saya pun ketika pergi, pertama beliau sebagai misionaris itu, dan maka di sana banyak mengenai kondisi di sana beliau memberitahukan kepada saya, dan akhirnya banyak beliau memberikan bimbingan kepada saya. Mudah-mudahan Allah memperlakukan beliau dengan kasih sayang, dan Allah menurunkan rahmat kepadanya, dan memberikan tempat di sisinya, di sisi orang-orang yang dikasihinya. Anaknya dan istrinya diberikan kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang anaknya di Sierra Leone, yaitu dia tidak bisa ikut dalam jenazahnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepadanya. Jenazah yang kedua adalah Mukarramah Dr. Pamidah Munir Sahibah Sahib dalam umur 7 tahun. Beliau wafat di Kanada. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau pada tahun 64 beliau MBBS, dan setelah kerja beliau dapat kedudukan yang tinggi, namun dia karena di Rabwa perlu dokter, maka beliau perlu, dan beliau ikut di Fazli Umar Hospital. Itu lama beliau berkhidmat, dan kalau disebut pengkhidmatan beliau bahkan lebih dari itu. Pada tahun 1964, khususnya di rumah sakit di Lahore beliau, maka pada saat itu apa yang diminta untuk, maka disiapkan tiket, maka beliau pergi ke England. Maka besoknya di Al-Fazal, di mana Fazla dibuat, maka Khalifatul Masih amanatnya pun juga di situ, bahwa kalau ada lady dokter tidak ada, maka harus dicarikan dokter yang orang lain, orang gair. Maka walhasil itu dalam keadaan sulit, dan bapaknya pun juga, dan kendati kondisi itu, maka beliau siap pergi ke Rabwa, dan di sana meminta izin. Dia bertanya kepada, untuk apa kamu pergi? Berapa banyak gaji? Dr. Pamidah mengatakan mungkin 230 tiap bulan. Maka saya berikan kamu 500. Kamu jangan tinggal di Lahore. Namun dia tidak mau menerima itu. Saya tidak pergi untuk uang. Saya di sana ada di England, tapi semuanya di Inggris. Saya ada ini.
Katanya beliau sosok yang sangat wanita yang sangat terhormat, dan begitu beliau datang ke Rabuah dan sampai 84 belum dapat karunia berkhidmat sebagai dokter di Fazli Umar. Pada saat itu tidak ada dokter perempuan, dan pada saat itu sendiri telah pada zamannya telah dilakukan. Jadi sampai malam-malam beliau bekerja, dan beliau segera meninggalkan tempat tidur pergi ke melihat orang sakit, dan katanya ada, maka beliau ketika sibuk datang emergensi, maka dalam pakaian itu beliau datang ke di UGD. Walhasil inilah ruh pengorbanan yang ada dalam diri beliau, dan beliau telah menyempurnakan tanggung jawab. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada wakifin yang lain untuk menjalankan tugasnya. Beliau banyak sekali menolong orang-orang miskin di dalam daerah itu. Kadang-kadang orang berbohong untuk menjelaskan kesulitannya, maka beliau tidak pernah berpikir siapapun dia ngomong beliau percaya, dan beliau obati, dan beliau kasih uang juga. Dan ibunya mengatakan bahwa kadang-kadang malam di rumah sakit, dan bapak suaminya bekerja dan dia kembali dari rumah sakit. Hazrat Khalifatul Masih Salis memberikan contoh tentang pardah di majelis surah. Maka kadang kalau ingin bekerja dengan berpardah, maka belajarlah dari Dr. Fahmi. Dan beliau sosok yang sangat banyak berkorban, dan beliau sangat kurang orang yang mendapat kehormatan seperti itu. Dan ketika beliau masuk di rumah sakit pada tahun 64 dan pergi ke Khalifatul Masih Sani, jadi di rumah sakit ada dokter perempuan, maka Hazrat Khalifatul Masih Sani segera mengatakan alhamdulillah dan berdoa. Satu kali beliau di hadapan Hazrat Khalifatul Masih Salis, dia minta izin untuk itikaf. Maka lihatlah orang sakit, maka saya akan berdoa untuk kamu. Inilah itikaf Tuhan. Beliau mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan khilafat, dan merupakan sosok wanita yang sangat antusiasmenya tinggi dan sangat penuh dedikasi. Hazrat Khalifatul Masih Salis Rabi sangat menyukai syair-syair beliau. Beliau spontan juga dan sangat penuh. Begitu juga buku-buku syairnya itu telah diterbitkan. Satu kali sesudah hijrah, Hazrat Masih Rabi ketika beliau datang kemari, maka beliau mengirim sebuah syair, dan satu syairnya itu adalah dari sejak lama itu kunci sudah ada, gemboknya itu sudah lama, datanglah kemari untuk membukanya. Jadi inilah katanya beliau sangat senang, katanya itu memarahi saya. Kalau ingin mendapatkan kehormatan, katanya hormatilah khilafat dan jagalah khilafat. Dan Dr. Nusrat Jahan Sahibah di rumah yang pemimpin Nusrat Jahan, beliau merupakan sosok yang sangat penyabar, dan dalam keadaan yang susah namun beliau dengan tekun bekerja, dan beliau sangat memperlakukan orang-orang yang sakit dengan penuh kasih sayang, dan
Pada saat itu Dr. Nusrat Jahan beliau pun juga bekerja dengan ruh yang sangat tinggi dan kekurangan yang ada di Fazli Umar Hospital itu dipenuhi dan Allah memberikan kesembuhan di tangan-tangan mereka. Dr. Nusrat Jahan juga perlu didoakan. Beliau pada satu kali terjadi perlombaan syair dan menulis nazam, maka nama dan alamat dia sangat rendah hati. Di akhirnya dia menulis bahwa di tempatnya bahwa khidmat khalaq, menulis dan mengajar dan perlu doa. Jadi tidak hanya ucapan, sebagaimana saya telah katakan bahwa merupakan sosok yang tidak ada egois dan di dalam hidupnya dia menjelaskan tentang ringkasan dari hidupnya. Sesungguhnya pengkhidmatannya dan beliau merupakan sosok yang memenuhi tanggung jawabnya sebagai rumah tangga dan beliau sebagai sosok yang sangat bermanfaat jiwanya. Dan saya karena sesuai dengan hadis, barang siapa memujinya maka wajib surga itu untuknya. Dan beliau merupakan sosok dari antara orang-orang. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat almarhumah dan anak-anaknya pun juga dapat meneruskan kebaikan-kebaikannya dan istrinya, suaminya pun dapat diberikan kesabaran. Jenazah yang ketiga adalah yang akan disolatkan saudara adalah Mukarramah Nasirah Begum, keluarga dari Dr. Akil dari Hyderabad yang ada di Norway hari ini. Beliau pada tanggal 17 September 2012 beliau wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak ibunya Fatmah Jamilah Sayyidah Sarah Begum, istri daripada Khalifatul Masih Sani. Bapaknya Muhammad Ali Sahim pada jam 3 diberikan taufik menerima abad pada umur 13 dan dengan karunia Tuhan banyak kesulitan yang dijalani. Beliau nikah dengan Dr. Akil, anak daripada sahabat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dan merupakan saudara besar daripada Hazrat Ali. Beliau sosok yang sangat baik menerima tamu dan beliau menghormati tamu-tamu dari suaminya. अपने शोहर डॉक्टर अकील बिन अब्दुल कादर साहब के यहाँ आने वाले बेशुमार मेहमानों और अजीजों की दिल जान से खिदमत करती थी. Beliau senantiasa berusaha untuk menolong orang-orang miskin dan beliau tidak mau disebut-sebut. Beliau sangat senang mempelajari setiap pekerjaan dan beliau lulus di sastra dan beliau menekankan anaknya. Dan tentang kesahidan istrinya pun beliau hijrat ke Norway kendati umur beliau 60 tahun. Beliau tapi kendati demikian beliau berusaha belajar bahasa Norway dan beliau sangat mencintai khilafat dan jemaat. Catatan tulisan-tulisan Hazrat Masih Maud selalu senantiasa beliau baca dan beliau senantiasa memikirkan canda dan anaknya 2 yang dokter dan 1 orang perempuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada anak-anaknya untuk meneruskan kebaikan-kebaikannya. Dua बेटे डॉक्टर हैं, एक बेटी हैं. अल्लाह ताला बच्चों को भी इनकी नेकियां जारी रखने की तौफीक अता फरमाए और इनके दर्जात बुलंद फरमाए. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.